warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wada'a likulli insanin ma'aniyat tashrifi wat takrim. Allahumma adim salawatika wassalamaka ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammadin sahibit tashrifi wat takrim wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ulil fadlil amim wa man tabi'ahum bihasanin ila yaumil liqa'ika ya karim wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang kami muliakan seluruh jajaran takmir Masjid Al-Islah, segenap sesepuh, bini sepuh, alim ulama dan seluruh jamaah Masjid Al-Islah, baik yang saat ini bisa untuk hadir ataupun yang belum bisa hadir karena udzur tertentu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan mudah-mudahan panjang umur serta barakah, istiqamah dalam taat, dan insya Allah meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mendapatkan suatu kemuliaan melalui nafsu yang terdidik, dan itu tema pagi ini yang akan kita sampaikan. Maka perlu kita hayati bahwa manusia seperti kita itu dirangkai oleh Allah, diciptakan oleh Allah 3 unsur. Yang pertama yaitu badan, jasad. Ini semuanya orang lihat, bisa disaksikan, bisa dilihat. Tubuh jasad kita yang meliputi mulai kepala sampai terakhir kaki. Yang kedua kita enggak lihat, yaitu roh dan nafsu. 2 perkara yang tidak kita lihat berupa roh dengan nafsu. Nah, ini yang harus lebih kita perhatikan dibanding jasad. Kenapa? Karena jasad secakep apapun orangnya, secantik apapun orangnya, pasti berada di bawah tanah. Sepakat? Gini pembatan, mulai jasadnya para nabi, para rasul, kekasih Allah, orang-orang soleh dulu sampai sekarang, itu kalau sudah selesai oksigennya, alias sudah datang ketetapan yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz berupa ajal, semuanya harus berada di bawah tanah. Jadi jasad dan tubuh yang diperhatikan oleh manusia tiap hari, makannya, minumnya, perkembangannya, kecantikannya, kegantengannya, semuanya itu hanya untuk apa? Memfasilitasi kehidupan atau mungkin kelak nanti berada di barzah. Nah, yang
Yang pertama yaitu nafsu, dan yang kedua yaitu roh. Nafsu sudah nggak ada, hilang, mati. Nafsu hilang, nggak ada wujudnya. Nafsu mati. Nafsu mati, nafsu hilang ketika manusia mati. Tinggal sisa satu, apa namanya? Roh. Di mana ini roh? Nggak di alam barzah, nggak di bawah tanah. Roh tempatnya satu di antara dua. Ada yang di illiyin, di atas langit sana. Ada yang di sijjin, di bawah dasar daripada 7 lapis bumi. Kalau kita mendengarkan lantunan imam biasanya dalam surat Al-Mutaffifin, inna kitabal abrari lafi illiyin. Ruh-ruhnya para nabi, para rasul, tiang-tiang soleh, tiang-tiang sae niku diangkat oleh malaikat sampai ke ruangan ruh namanya illiyin. Di sana kumpul dengan 124.000 nabi dan rasul, berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dengan orang-orang baik. Tapi mohon maaf, kalau roh ini nggak bisa naik ke atas karena terkalahkan dengan nafsu. Hidup di dunia dikasih oleh Allah Ta'ala akal sehat nggak digunakan, hati sehat nggak digunakan, justru mendahulukan kepentingan nafsu. Dibodohi mbek nafsu, dibohongi sama nafsu. Akhirnya apa? Mati orangnya, roh nggak bisa naik. Sebab apa? Nggak punya tiket untuk bisa naik, karcisnya nggak ada. Waktu sholat nggak sholat, waktu puasa nggak puasa, waktu zakat nggak zakat, bisa haji nggak haji. Ini tiket-tiket untuk sampai mendapatkan tempat illiyin. Akhirnya di mana? Berada di bawah lapisan bumi yang paling dasar, namanya sijjin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Maka dari sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berupaya sekuat tenaga untuk belajar, terus belajar memahami bagaimana proses perkembangan iman kita dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan berupaya untuk mendidik nafsu kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan ini, mari kita dengarkan bersama-sama lantunan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu di mana? Dalam tubuh, ning di panggone, di setiap tempat. Ada di mata, makanya kadang-kadang mata maksiat. Ada di telinga, ada di mulut, ada di tangan, ada di kaki. Yang paling bahaya ada di dalam hati. Ini nafsu Allah Ta'ala ciptakan ammarah lisu. Pekerjaannya sampai manusia mati itu jelek. Niki nafsu, Pak. Sifatnya ammarah, ajak-ajak kejelekan terus, nggak pernah ngajak baik. Niki nafsu. Di dalam bahasa Arab, ammarah memiliki makna mubalaghah. Makna mubalaghah itu pekerjaan tetap nggak bisa pindah. Ammarah setiap saat akan perintah kepada manusia melakukan suatu kejelekan. Ini nafsu.
Akan tetapi bagi manusia yang telah dikasih oleh Allah Ta'ala iman dan Islam serta ilmu yang bermanfaat, akan mampu menyetir. Faham menyetir? Mengarahkan, menyetir ini nafsu untuk terus menerus diajak, dididik, diarahkan menuju suatu ketaatan. Ada fulan ahli jamaah, pasti ada usaha sebelumnya. Bagaimana bisa senang jamaah? Betul Pak? Betul. Nggak mungkin langsung to the point, kun fayakun, itu nggak mungkin. Malaikat itu namanya. Permulaan berat. Permulaan ada sisi mujahadah. Permulaan berperang, bergejolak dalam jiwa manusia. Begitu pula ketaatan yang lainnya. Tapi kalau sudah diarahkan tiap hari, diajak terus nafsunya untuk jamaah, terus dikenalkan dengan Al-Quran, terus diajak ketaatan dan ibadah, maka yang amarah tadi akan menjadi nafsu al-mutmainnah, yang diterangkan di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang sudah tenang. Sudah enggak ada capeknya ketika jamaah. Sebab kenapa? Sudah tegeng. Sudah enggak ada capeknya tahajud, justru rindu dengan tahajud. Tapi awalnya, permulaannya, beraneka ragam bentuk lika-liku dan upaya untuk mendapatkan kemuliaan ibadah yang telah diistiqomahkan. Maka dari sini peperangan masih belum tuntas. Kapan tuntasnya peperangan? Kalau manusia sudah mati. Adapun peperangan di zaman Nabi, di zaman para sahabat, peperangan kecil, sebulan selesai, seminggu selesai. Tapi kalau peperangan yang besar, tidak ada istilah selesai. Kapan selesainya? Kalau manusia sudah meninggal dunia. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Rasul bersabda kepada para sahabat setelah pulang dari peperangan, wahai para sahabatku, peperangan yang kecil sudah selesai. Di depan kita ada peperangan yang besar, jihadil akbar. Para sahabat heran, apakah ada peperangan melebihi dari peperangan di zaman kami ya Rasul, yang meninggalkan rumah, menaruhkan jiwa dan raga dan roh kita fisabilillah? Apakah ada? Dijawab sama Rasul, ada. Peperangan yang tidak mengenal waktu, pagi, siang, sore, malam, 24 jam terus. Apa itu? Jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Kita berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala mendidik nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh, niki pengajian ini sampai jam 7 apa sampai jam 8? Pilihannya 1, 7 atau jam 8. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan salah satu ulama besar di bidang ilmu hati. Kalau bahasa hadis namanya ilmu ihsan. Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham salah satu ulama besar di bidang akhlak, di bidang adab, di bidang rohaniyah. Sabar niku masuk di bidang akhlak.
adab hati, syukur, tawakal, pasrah, memaafkan, tidak membenci, tidak menyimpan dengki. Niku rohaniyah, Pak. Lawan katanya sifatnya iblis dan syaitan, naudzubillah, pemarah, sombong, gumedi, merasa paling top, merasa paling bisa, riak, memamerkan, ujub, membanggakan, sum'ah, mendengarkan amal dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat jelek. Nah, ini Ibrahim bin Adham alaihi rahmatullah pernah bekerja di salah satu ladang milik majikannya. Gak lama kemudian datanglah salah seseorang, punya nama lah, berjalan lalu mampir di kebun yang dijaga oleh Ibrahim bin Adham sambil mengatakan, fulan, delok, cicipkan satu buah, aku cicipi mono, satu aja. Kata Ibrahim bin Adham, maaf bapak, ini bukan milik saya sekedar bekerja menjaga, tidak punya wewenang untuk memberi karena saya bukan pemilik kebun. Kurang ajar, tampil pak. Pak, jatuh Ibrahim bin Adham, bangun lagi. Kasih apa enggak? Mohon maaf pak, mohon maaf, saya cuma menjaga. Loh, dibaleni maneh, tamper maneh. Pak, nek cara aku tak lawan pak, gini mboten. Lo enggak salah kok, enggak salah. Melawan itu bisa, membalas, menamper bisa, enggak salah kok. Sampai 3 kali ditamper semaput, ditinggal. Setelah berjalan ini orang yang namper tadi itu, dari jauh jalan itu ada orang, sopo ngampleng Imam Ibrahim iku yo, kok cek wani. Sing ngampleng niki enggak ngerti nek niku Imam Ibrahim bin Adham, termasuk ulama masyhur di daerahnya. Dia dengar tapi enggak pernah tatap muka. Ya wis kadung pak, 3 tamparan pak, plek plek plek. Ketemu dengan orang yang dari jauh tadi. Fulan, ada apa? Sampean enggak tahu yang sampean tampar 3 kali itu? Oh, orang sia, orang genah. Mosok siji lo KTKI, kok bakhile banget. Fulan, tahu siapa? Siapa? Ibrahim bin Adham. Astaghfirullahaladzim. Kiai, Ustadz, Syekh. Langsung pak muter malih njaluk sepuro pak. Mohon maaf Syekh, setelah ngampleng. Mohon maaf. Apa jawaban Imam Ibrahim bin Adham yang sudah sukses mendidik nafsu? Sudah sukses. Beliau mengatakan, sebelum aku tamper, aku sudah maafkan. Allahu Akbar. Bisakah kita seperti ini pak? Sebelum kau ngampleng aku sudah maafkan. Lah kok bisa? Aku enggak ingin derajatku di surga naik, kemudian kamu berada di neraka sebab aku tidak memaafkan dirimu. Aku enggak ingin aku di surga derajatku naik, meningkat sebab kesabaranku, dan membuat dirimu berada di neraka sebab aku tidak memaafkan. Maka detik ini aku sudah maafkan. Sebelum kamu mengampleng, aku sudah memaafkan. Ini diantara permisalan bahwa nafsu itu bisa dididik dengan didikan yang baik. Maka oleh sebab itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda
Dalam hadis sahihnya, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu untuk mengalahkan musuhnya, bukan. Monggo. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat, orang yang kokoh, orang yang dogdeng, orang yang hebat itu bukan orang yang mengalahkan musuhnya. Ketika tanding tinju menang, ketika gulat menang, bukan itu menurut Islam. Walakin asyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat menurut pandangan Allah, orang yang mampu menahan amarahnya di saat ada sesuatu yang membuat dia itu marah, menahan nafsunya supaya tidak marah padahal mampu untuk marah. Dari sini para rawuh ingkang dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengusahakan diri kita hari demi hari, waktu demi waktu untuk mendidik nafsu kita menjadi nafsu yang asalnya ammarah sampai kepada mutmainnah dengan beraneka ragam bentuk teori dan metode yang insya Allah akan kita terangkan secara singkat. Yang pertama, nafsu adalah musuh manusia yang tidak akan bisa diusir dari diri manusia. Mohon diperhatikan, nafsu adalah musuh yang tidak mungkin akan lepas dari manusia. Orang sholat, nafsu nderek sholat. Orang tahajud, nafsu nderek tahajud. Orang ngaji, nafsu nderek ngaji. Sebab nafsu berada di dalam jiwa manusia, nggak mungkin lepas. Beda dengan musuh berupa syaitan, iblis. Jenengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lepas. Iblis jenengan jak zikir, nggak mau dia. Tapi kalau nafsu jenengan zikir, dia melok zikir juga. Jenengan ajak sholat, dia ikut sholat juga. Jenengan ajak tahajud, dia ikut tahajud juga. Ini nafsu. Nah, bagaimana caranya? Kita memiliki suatu musuh yang tidak pernah lepas dari kita, selalu melekat di dalam jasad kita. Kemana kita ada, di situ musuh kita akan hadir, yaitu nafsu. Dalam pengajian, ora ono wong kaya aku, ngaji terus, loh, ngajine apik, pengajiane sae, dadi gak apik karena nafsu. Jam 2 bangun, ambil air wudhu, sholat tahajud, Allahu Akbar. Ora ana sairte kaya aku iki. Kabeh ngorok kabeh. Aku lho tahajud dhewe. Lho. Tahajude apik. Dadi gak apik sebab napa? Nafsu. Paham? Sedekah sae, infak sae, ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, fakir miskin, yatim, dadi gak apik. Sebab apa? Nafsu. Ora ana wong kaya aku. Sudah sekian juta aku infakkan dan sedekahkan. Loh, dari mana itu? Nafsu. Makanya tadi awal muqaddimah kita sampaikan, innan nafsa la ammaratun bisu.
Nafsu selalu ngajak keelean terus, bahkan berada di masjid bisa jadi orang jelek. Zahirnya kelihatannya taat, zahirnya kelihatan ibadah, tapi karena desekan, bisikan daripada nafsu yang tidak terdidik, menjadi semuanya serba berantakan. Maka memahami nafsu dan mempelajari nafsu ini merupakan hal yang paling berat, tapi harus diusahakan. Tapi kalau sudah selesai sampai kepada nafsul mutmainnah, sekali tasbih bisa mendahului jutaan tasbih. Sekali jamaah bisa mendahului ribuan jamaah. Sekali mungkin tahajud bisa mendahului ribuan tahajud. Kenapa? Jamaahnya lepas dari nafsu, tahajudnya lepas dari nafsu, sedekahnya lepas dari nafsu, dan kita kiaskan amalan-amalan taat yang lainnya. Jadi bagaimana caranya? Satu, ketika kita melihat ada musuh yang tidak bisa kita sirnakan, tidak bisa kita jauhkan. Satu, berlindunglah kepada yang telah menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindunglah, mohon sama Allah, pemilik dunia akhirat, yang telah membuat manusia dan merangkai di dalam tubuh manusia berupa nafsu ini. Mohon petunjuk kepada Allah agar selalu dikasih maunah untuk bisa mengalahkan daripada nafsu. Ada orang diundang, Pak, nanti jam 9 saya undang makan pagi. Siap. Sampai orangnya di depan rumah, ternyata mohon maaf banyak anjingnya. Anjingnya ada anjing kit leader. Menggonggong kudu nyokot wae. Berapa, Pak? 100 biji. Wah, gak sido mangan nih. Nah, di sini bagaimana menyikapi? Kalau orang nggak tahu teorinya, yo mangane ludes entek ya. Mangane ludes entek, dia sibuk ngurusin anjing. Dibalangi, satunya hilang, satunya datang, dilempari. Walah, 2 jam akhirnya mangane entek. Tapi orang yang pinter nelpon wonge, lho ndak konco ngundang kok depane ono anjing. Tek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe iku piye le, Pak ngono. Ngundang wong depane kok modele ono ngene. Sampeyan metu wae. Pemilik rumah keluar lalu dipanggil dengan isyarat. Ilang kabeh niku anjinge. Gini mboten. Melebet jenengan dalam kondisi selamat. Yang pertama sibuk ngurusi anjingnya, akhirnya kehabisan makanan. Yang satunya pinter teorinya, tidak fokus kepada makhluk berupa anjing, tapi minta pertolongan kepada pemilik rumahnya. Begitu pula kita saat beribadah kepada Allah. Keluar dari rumah, datang panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Amantu, aku iman bahwa jamaah pahalanya besar, bahwa masjid di dalamnya pahalanya besar, bahwa pengajian adalah syariat agama. Aku iman, tawakkaltu 'ala Allah, aku pasrah kepadamu ya Allah. Atas godaan syaitan, atas godaan nafsu ya Allah, aku pasrahkan. Tawakkaltu 'ala Allah.
Setiap kali jenengan keluar dari rumah, mau apa saja, wabil khusus di bidang taat dan ibadah, pertama kali yang jenengan ketok pintunya Allah. Ya Allah, kula nyuwun hidayah ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun petunjuk. Selamatkan jamaah kula ya Allah. Selamatkan. Tolong selamatkan jamaah saya. Saya pengen jamaah, tapi tolong mohon diselamatkan dari apa? Satu, sanjungan orang. Hati-hati Pak. Wah, raono sampeyan ahli jamaah. Oh iya bener, sapa aku? Apa? Selamatkan dari riak, sifat pamer. Masuk ke masjid, Allahu Akbar, jejer Pak RT. Mantap loh Pak RT, wargamu tuh loh ahli jamaah. Apalagi ketemu lo calon besan, wah kesempatan rukuke disuwikno, sujudnya disuwikno sampai turu-turu ini. Napa didelok calon besan loh, bahaya. Zahirnya sae, rukuke apik, sujude apik, jamaah sae teng masjid, tapi berubah menjadi jelek. Kenapa? Nafsu melok-melok, nafsu ada ikut campur. Makanya innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, ketika datang semacam itu langsung astagfirullah ya Allah, ya Allah, langsung kontak sama Allah. Ya Allah, manusia lemah segala-galanya, maka berlindung kepada Allah yang maha kuat, insya Allah akan diperkuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti melalui nafsu? Dengan cara mendidiknya. Yang pertama, perbanyak melindungkan diri kepada Allah atas godaan nafsu. Syaitan gampang, iblis keceng Pak. Tahajud melayu iblisnya, syaitane. Zikir melayu setan iblisnya, apalagi ngerti masjid hilang. Nafsu derek tahajute, derek jamaah. Iya. Maka dengan cara semacam itu jenengan melindungkan diri kepada Allah, insya Allah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada orang selama hidupnya nggak pernah berada di saf akhir. 60 tahun berada di saf awal jamaah Pak. Karena kita sering mendengarkan fadilah jamaah, fadilah jamaah, fadilah jamaah. Monggo dimanfaatkan. 27 derajat kali 5 sehari semalam. Rukuknya sama, sujudnya sama, bahkan mungkin jamaah lebih pendek sholatnya. Pakai kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, assalamualaikum 27. Sini ngomah Yasin bi waqiah rabarbar. Cuma 1 derajat. Ini ada orang 60 tahun hadir di rumah Allah dalam kondisi jamaah di shaf awal. Suatu ketika ada udzur, mungkin ada tamu atau apa, dia terlambat berada di shaf akhir. Nafsu kurang ajar Pak. Nafsu niki naudzubillah. Nek ana wujude tak giatemi. Tapi ora ono e. Nek ana wujude swaduki lebokne kresek buat ning laut. Nggih, tapi enggak ada wujudnya. Berada di saf akhir nafsu. Ndak. Kowe gak isin. 60 tahun kowe ning saf awal, saiki ning saf akhir gak isin mbek tanggamu kowe. Namamu gimana nanti? Terus bagaimana menurut teman-temanmu, tetanggamu? Astagfirullah, astagfirullah. 60 tahun ternyata ini tujuannya. Ya Allah, aku qodoi sholat 60 tahun. Mengkodoi sholat 60 tahun Pak, karena dari awal sampai akhir ternyata tidak tulus untuk mendapatkan ridho Allah, tapi ada kepentingan-kepentingan, pengen disanjung, pengen dihormati, pengen kepentingan-kepentingan duniawi. Nas'alullahal afwa
wal afiyah. Maka dengan belajar, dengan menghayati, dengan membaca kitab-kitab yang menerangkan tentang nafsu, hawa nafsu, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara mendidik, insya Allah lama demi sedikit insya Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah dan keistimewaan. Mudah-mudahan Allah menjadikan majlis kita majlis yang penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, sebelum diadakan tanya jawab, Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala menciptakan makhluk pasti memiliki kelemahan walaupun itu nafsu. Ulangi malih. Setiap makhluk yang diciptakan pasti memiliki sifat kelemahan walaupun itu nafsu. Nah, bagaimana cara agar nafsu kita ini menjadi nafsu yang lemah, tidak berkutik, lempok, nggak punya daya? Bagaimana caranya? Nah, ini penting. Mematikan nafsu, melemahkan nafsu, membuat tenaga nafsu habis, ludes, energinya entek. Bagaimana? Diancam. Dengan cara bagaimana? Ngancam nafsu. Diancam nafsu nih supaya berhenti, supaya leren, supaya meninggalkan daripada kebiasaan-kebiasaan buruknya. Makanya dari ini Imam Ghazali menerangkan bahwa, dan ulama-ulama di bidang hati juga mengatakan bahwa musuh manusia itu 4. Di antara 4 yaitu nafsu. Dan 1 dari 4 ini yang paling berbahaya setunggal tok, nafsu. Bagaimana caranya? Ojo diopeni, ojo dituruti, diancam biar tahu rasa nafsu. Maksudnya bagaimana? Apa kesenangan nafsu jenengan berhentikan, ngelak kapok nafsunya. Apa yang menjadi kesenangan nafsu jenengan berhentikan. Apa? Seneng sate saandale. Nafsu, kowe gak jamaah subuh gak untuk sate. Ngoten Pak. Wani Pak. Kok ini gak jamaah subuh, nafsu, kamu gak dapat sate hari ini. Hei nafsu, kalau kamu nggak tahajud nanti malam puasa, diajak poso Pak. Hei nafsu, kalau kamu malas untuk ke masjid, diajak untuk ke masjid, maka ancamannya ini. Dengan teori semacam ini akhirnya nafsu akan lemah dan akan mengikuti arahan orang yang memiliki nafsu. Makanya mohon maaf di dalam pembahasan pernikahan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei kelompok para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, nikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena dengan menikah bisa menutup pandangan mata dan bisa menjaga namanya kehormatan, kemaluan, maaf. Kemudian kalau nggak punya tenaga, nggak ada mahar, nggak ada uang, nggak punya fasilitas untuk nikah, fa illam stati fa alaikum bisawm, maka usahakan puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa akan menahan
yang namanya nafsu dan syahwat. Maka dari sini mengadakan suatu ancaman kepada nafsu kita supaya menghindar daripada kesenangannya adalah thariqah dan cara paling efektif untuk mendapatkan daripada nafsu yang diridhoi, yaitu nafsul mutmainnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia di hadapan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita maunah dan taufik, dan semoga Masjid Al-Islah tambah makmur, tambah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua hajat orang tua kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan tetap istiqamah dalam kondisi taat beribadah sampai ajal tiba, mudah-mudahan masuk surga dalam kondisi selamat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo nek wonten pertanyaan. Pertanyaan bebas nggih. Masalah materi napa masalah fikih napa masalah. Sementing aja takok utang. Takok utang bayar dhewe-dhewe. Oh, monggo, monggo Pak. Monggo nggih, nyantai, monggo. Misalnya seperti itu. Nah, artinya kan tidak ada jaminan bahwa banyak zikir di tempat ibadah tidak terganggu dengan bisikan setan. Nah, konsep pengendalian ketika artinya di tempat yang suci sekalipun masih kita bisa, apalagi tidak. Nah, lalu konsep yang terakhir tadi dijelaskan tadi melawan tadi mengancam nafsu tadi, implementasinya di mana? Karena selalu manusia ketika kemudian ada perang dengan hati, keputusannya biasanya adalah kebenaran atau meyakininya sebagai kebenaran bahwa keputusan dari bisikan hati untuk tindakannya gimana? Yeah. Dari pertanyaan yang Al-Fakir fahami bahwa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ayat ini memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Sebelum membahas masalah ibadah ini diterima, ibadah ini bagus menurut Allah, ibadah ini berpotensi di hadapan Allah, sebelum membahas itu Allah mengarahkan ibadah. Baru setelah ada kata-kata liya'budullah, ada gandengannya mukhlisina lahuddin. Baru kemudian ada kata-kata ikhlaslah. Maksud dari sini bagaimana?
Maksud dari sini ibadah yang sampai kepada Allah, ketaatan yang sampai kepada Allah itu ibadah dan ketaatan tulus karena Allah. Bahasanya ikhlas murni karena Allah. Tidak ada maksud dan tujuan sedikit pun untuk urusan kepentingan nafsu. Oke. Lah, tadi kita gambarkan bahwa di majelis taklim kadang-kadang orang bisa salah. Ketika jamaah orang bisa keliru. Loh, dari mana? Ya tadi bisikan nafsu tadi itu, Pak. Nah. Tapi kalau kita ngurusin yang masalah itu terus juga jadi ibadah, Pak. Jamaah Anda urung ikhlas juga jamaah. Ngaji, Pak, ngaji urung ikhlas, percuma gak ikhlas ngaji itu. Podo wae ngentekno waktu. Yo akhirnya pengajian kosong, jamaah kosong. Lho, endi masjid gak ono jamaah? Wonge urung podo ikhlas. Yo, ndak. Ibadah dulu, taat dulu, zikir dulu, ngaji dulu. Dalam usaha jenengan taat dan zikir niki terus proses untuk mendatangkan yang namanya ketulusan dalam ibadah. Alhamdulillah dapat 1%, alhamdulillah. Alhamdulillah besok tambah 1%, 2%, alhamdulillah. Kita sifat manusia mboten sakit lepas. Tadi disampaikan kesulitan, Ustadz. Memang kesulitan, nggak bisa, Pak. Permulaannya Allahu Akbar, dari awal takbir Allahu Akbar, terakhir tasyahud akhir ngerti deheme mertua mertua rek ilang. Sing awal tadi mulai takbir sampai tasyahud akhir sudah fokus, nggak ada maksud tujuan. Buka lawang kriet mertua dehem tahajud kon jari mantune mantu soleh, Pak, di tasyahud akhir. Tapi kita alhamdulillah sudah beruntung. Kenapa? Dari awal takbir sampai ini insya Allah sudah selamat. Minimal dapat walaupun 5%, 10%, 100%. Kalau ingin dapat 100%, mudah-mudahan, amin Allahumma. Dan ini gejolak dimanapun kita berada. Tadi saya sampaikan, menghindari daripada nafsu itu seperti orang menghindari daripada ajal. Enggak bisa, Pak. Tetap ada, dimanapun kita pasti ada. Sampai-sampai tadi keterangan cerita yang saya sampaikan itu 60 tahun, Pak, sholat Masya Allah loh, Pak, setiap tahun, luar biasa loh. Terakhir ada bisikan nafsu semacam itu, akhirnya dia berani untuk mengkodoi. Tapi makna kodok di sini ya, perlu saya jelaskan ya, ini terkait masalah kepribadian. Masalah kepribadian, bukan hukum. Kalau hukum kena kabeh Pak awak dhewe. Wah, kodok terus awak dhewe ini. Enggak, masalah kepribadian. Kalau masalah fikihnya sholatnya sah, enggak wajib kodok, okay? Tidak diperintahkan untuk kodok, walaupun riak, walaupun pamer, walaupun tujuan tetangga, tetap sholatnya sah. Masalah diterima atau tidak, lah ini yang berkaitan tentang masalah nafsu dan keikhlasan daripada nafsu. Jadi kesimpulan dari pertanyaan yang saya fahami itu bahwa fahami tentang ibadah, fahami tentang keikhlasan. Di dalam Al-Quran bukan di sini ikhlas. Ikhlaslah kemudian ibadah, enggak. Tapi ibadahlah kemudian ikhlas. Maksudnya bagaimana? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ikhlas, dahulukan dulu ibadah. Biasakan ibadah, biasakan jamaah, biasakan ngaji, biasakan zikir, terus lama kelamaan pasti akan sampai kepada ikhlas. Bukan kok ikhlas sih lo yo lagi jamaah, ya ora jamaah akhirnya, Pak. Apalagi kelasnya awak dhewe. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sik muadzin hari ini gak ono ikhlas.
gak ono ikhlas. Ya akhirnya kotong masjid. Ndak. Wa ma umiru illa liyabudu, ibadah dulu, terus tetap usahakan ibadah, dorong di dalam sholat kita ada suatu keikhlasan. Makanya sebagian ulama seperti Imam Ghazali alaihi rahmatullah ketika menerangkan bagaimana upaya, sekedar contoh, upaya sholat subuh kita betul-betul bisa dikondisikan dengan ikhlas. Kata beliau, sholat Allahu Akbar, usahakan ikhlas dalam Fatihah. Nggak bisa imam, tunggu siapa tahu datang ketika ruku. Nggak bisa, tunggu siapa tahu datang ketika i'tidal. Terus rakaat pertama belas, nggak bisa. Tenang, nggak usah putus asa. Kita manusia, lemah, nggak bisa apa-apa. Kita masih ada kesempatan. Rakaat kedua masih belum, ruku masih belum. Terus siapa tahu ketika tasyahud akhir belum, ya wis. Sudah kita usaha, udah. Mungkin nggak dapat subuhnya, ayo zuhur ditingkatkan lagi, ayo asar ditingkatkan lagi, 24 jam usahakan. Sama seperti pengajian, awal dari mulai kita assalamualaikum muqaddimah sudah menata niat, baru 10 menit mau buyar gitu, lu calon besan teko. Tapi tadi yang saya sampaikan, wa ilah lu mantuku teko, mertua ngaji lo, lu RT teko, lu RW teko, mohon maaf, pasti ada gesekan dalam hati. Gini mboten, niku pasti mesti ada gesekan. Tapi ketika digesek tak langsung sadar, astagfirullah, kembalikan niat, tata niat. Insya Allah dengan upaya semacam itu, insya Allah akan terkendalikan dengan baik. Dan yang terakhir, la taqnatu mir rahmatillah, kita nggak boleh putus asa dengan rahmatnya Allah. Sifat manusia yang memiliki kelemahan dhaifan, maka akan kuat, terus menerus akan kuat kalau kita terus berlindung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada amalan orang-orang dulu itu mengamalkan pagi dibaca 3 kali, malam atau sore dibaca 3 kali. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, ya Allah jadikan nafsuku ini mutmainnah ya Allah. Tu'min biliqa'ik, iman dengan namanya kematian. Wataqna bi'ata'ik, dan qanaah dalam pemberian. Watardo biridha'ik, dan ridho terhadap suatu, biqadha'ik, keputusan. Niku dibaca ulama-ulama dulu. Itu dibaca pagi 3 kali. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, tu'min biliqa'ik, wataqna bi'ata'ik, watardo biqadha'ik, 3 kali pagi, 3 kali sore, dengan harapan mudah-mudahan nafsu kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-afiyah, berikanlah kepada kami ya Allah keselamatan. Nas'aluka tamamal afiyah, berikan kepada kami kesempurnaan keselamatan. Wa nas'aluka dawamal afiyah, berikan kepada kami kesinambungan dalam keselamatan. Wa nas'aluka syukra alal afiyah, anugerahkan kepada kami untuk mampu bersyukur atas nikmat kesehatan. Allahumma rizqnal istiqamah, anugerahkan kepada kami keistiqamahan ya Allah. Istiqamah fi salatil jamaah, istiqamah dalam salat berjamaah, istiqamah fi huduri majalisil ilm, istiqamah dalam menghadiri majlis ta'lim, majlis ilmu ya Allah. Warzuqna indal ajali husnal khatimah, anugerahkan kepada kami saat meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل هذا المسجد الإسلام مأمور إلى يوم القيامة اجعل هذا المسجد الإسلام مأمور إلى يوم القيامة واجعل المساجد في قرسك وما حواليه في إندونيسيا هذه مأمورة إلى يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Al-Fatihah. Terima kasih. Ngapunten.